Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah, di mana program ini menyapa kita dan juga mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kiranya Engkau berfirman bagi kami, dan Roh Kudus Tuhanlah yang menolong kami, agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema kita pada hari ini, kambing atau domba. Firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan merupakan sebuah pemberitaan tentang penghakiman terakhir. Artinya di mana Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi kita di masa akhir nanti. Nah, yang menarik adalah di mana penghakiman itu dikatakan bahwa akan memisahkan seorang daripada seorang dengan gambaran kambing dan domba. Di mana domba ditempatkan pada bagian kanan dan kambing ditempatkan pada bagian kiri. Apa sebenarnya makna kambing dan domba lewat pemberitaan firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca? Bapak Ibu, kita akan mengenal sedikit tentang domba dan kambing. Nah, perbedaan antara domba dan kambing terlihat bagaimana dari perilaku kedua hewan ini. Kambing lebih cenderung ingin bebas dan sangat sulit untuk diatur. Sedangkan domba, hewan ini lebih cenderung dia lebih suka berkelompok dan sangat membutuhkan kawanannya. Bahkan domba ini merupakan hewan yang sangat lemah. Kalau dia ingin disembelih, kalau dia ingin dipotong, dia akan pasrah saja. Kalau dia bulunya akan dipotong, dia akan pasrah saja. Inilah gambaran tentang domba dan kambing. Nah, persamaan dari antara kambing dan domba ini, itu kalau kita melihat dari segi postur tubuh, ya tidak akan ada terlihat bedanya antara besar dan kecilnya. Dan juga kalau kita mendengarkan suaranya akan mengeluarkan hal yang sama. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penggambaran antara kambing dan domba itu menunjukkan kehidupan kita manusia. Pertanyaannya, apakah kita golongan kambing? Apakah kita golongan domba? Terlihat dari perilaku kehidupan kita setiap hari. Kalau kambing tadi ingin bebas, sedangkan domba itu lebih kepada kawanan, lebih penurut kepada gembalanya, itulah gambaran kita sebagai jemaat Tuhan. Terkadang kita sebagai jemaat, ya begitu. Ingin bebas, tidak terikat, sangat sulit diatur.
lebih cenderung digambarkan bahwa kambing ini adalah seseorang yang dengan sikap yang sangat buruk, dengan sikap yang melawan, dengan sikap yang bebas untuk keinginannya sendiri, sesuka hatinya. Domba digambarkan sebagai jemaat yang menurut kepada gembalanya, menurut kepada suara gembala yang mengatur kehidupannya, menurut untuk bisa hidup dalam sebuah kawanan, yaitu persekutuan jemaat. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari kasih Tuhan Kristus, di manakah letak posisi kita? Apakah kita menjadi seorang kambing yang ingin hidup bebas, ingin tidak diatur sesuka hati kita, ataukah kita ingin menjadi seorang domba yang kita menurut, yang kita lemah, yang sangat membutuhkan penolong, yaitu gembala, dan kita manusia sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Tentu itu kembali kepada kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan, mengajak kita untuk menjadi seseorang yang bisa digambarkan menjadi seorang domba yang sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Lantas, bagaimanakah kita caranya supaya kita menjadi domba yang baik? Bapak, Ibu, hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mendengarkan suara gembala. Kita dengarkan suara Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Kita dengarkan perintahnya. Yang kedua adalah kita selalu taat akan perintahnya, taat akan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita selalu berkumpul. Artinya kita selalu dalam ruang lingkup jemaat Tuhan yang memang menuruti segala perintah yang diberikan oleh gembala, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam jemaat kita tidak tahu membedakan siapakah domba, siapakah kambing. Karena kesamaan tadi jelas bahwa kambing bentuk tubuh sama dan juga mengeluarkan suara yang sama. Begitu juga dalam jemaat. Ya, kita bergereja bersama dalam sebuah kesamaan. Kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, sama, tidak ada bedanya. Namun yang terlihat dari perilaku kita. Kalau kita ingin duduk di sebelah kanan Allah sebagai domba, maka ikuti segala perintahnya. Tapi kalau kita akan menjadi kambing yang ditelakkan sebelah kiri, dalam artian dihukum, silakan. Firman Tuhan mengajak untuk kita menjadi domba-domba yang baik, agar kita bisa bersama-sama dengan Allah Bapa di surga ketika Tuhan memanggil kita. Mari Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi domba-domba yang baik, agar senantiasa hidup kita itu boleh untuk mentaati firman Tuhan, mendengarkan segala perintahnya, agar kita boleh hidup dengan penuh sejahtera. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya menjadi perenungan bagi kami, agar kami boleh menjadi domba-domba yang baik, yang senantiasa menuruti segala perintah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hari-hari kami. Dalam hari ini kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhanlah yang senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan dan layak untuk tetap menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat pagi dan selamat